Kurangnya kesadaran terhadap bahaya membuang sampah sembarang, terutama sampah plastik. Lahan eks tambang emas di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan terancam rusak parah. Kerusakan hutan parah terjadi di Nagari Tanjung Kaliang, Sijunjung, Sumatera Barat. Ratusan hektar hutan dirambah dengan menggunakan 5 alat berat. Raja Ampat, pulau yang dijuluki surga dunia terakhir di Indonesia, kini sedang terancam. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Hujan lebat turun di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi merendam ribuan rumah warga. Hingga Senin siang banjir kian luas. Bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Putihnya langit di ibu kota belakangan jelas bukan disebabkan kabut. Asap kendaraan bermotor menyatu menjadi polusi. Jajah langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Nurul Ramadhani. Saya mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran dengan NPM 240110240096. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dan juga sebagai media representatif pentingnya menjaga saluran irigasi dan drainase. Kenapa ya tiap hujan sedikit langsung banjir? Padahal hujannya juga nggak deres-deres banget. Coba kita lihat seberapa banyak sampah yang dibuang ke saluran air, mulai dari plastik, botol, hingga limbah rumah tangga. Semuanya menumpuk dan akhirnya menyebabkan penyumbatan aliran air. Air yang seharusnya mengalir jadi terhenti dan menyebabkan banjir. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Sekarang banyak lahan yang dialihfungsikan menjadi bangunan. Dari yang awalnya daerah resapan air menjadi perumahan, jalan, ataupun gedung. Akibatnya, air hujan tidak bisa meresap ke tanah dengan baik, dan saluran drainase yang ada jadi menampung air lebih banyak dari kapasitasnya. Padahal sebenarnya saluran air itu punya fungsi yang sangat penting, seperti irigasi dan drainase. Irigasi berfungsi untuk menyalurkan air ke lahan pertanian supaya tanaman bisa berkembang dengan baik. Sedangkan drainase berfungsi untuk membuang kelebihan air supaya tidak terjadi genangan. Masalahnya, ketika saluran air itu tersumbat atau bahkan hilang, kedua fungsi itu langsung terganggu. Air tidak bisa sampai ke tempat yang membutuhkan, dan di sisi lain, air justru menumpuk di tempat yang tidak seharusnya. Dampaknya, banjir, lingkungan menjadi rusak, dan pertanian mengalami kerugian. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Hal sederhana pertama yaitu jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan lingkungan, dan perhatikan juga pembangunan di sekitar kita agar tidak merusak jalur aliran air. Banjir itu bukan datang tiba-tiba, dia datang dari kebiasaan yang kita anggap sepele. Sampah yang dibuang, saluran yang diabaikan, dan lahan yang terus ditutup bangunan. Kalau kita terus seperti ini, banjir bukan lagi kemungkinan, tapi kepastian. Jadi, mulai sekarang jangan tunggu dampaknya. Jaga saluran air sebelum air yang menjaga kita menjadi ancaman. Dapat kita pahami, banjir dan kerusakan lingkungan terjadi karena terganggunya fungsi saluran irigasi dan drainase yang sering disebabkan oleh sampah dan alih fungsi lahan. Padahal, irigasi berperan menyalurkan air ke lahan, sedangkan drainase berfungsi mengalirkan kelebihan air. Jika keduanya tidak dijaga, aliran air menjadi tidak seimbang dan menimbulkan masalah. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan drainase adalah langkah penting untuk mencegah dampak yang lebih besar.